Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahim walaupun secara online atau secara daring dalam kegiatan sosialisasi peraturan Bupati Sragen nomor 48 tahun 2020 tentang lembaga kemasyarakatan desa. Dan tujuan dari nomor 48 2020 ini yakni bahwa peraturan ini merupakan maksud untuk memberikan pedoman pembentukan LKD bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Dan tujuan pengaturan LKD itu meliputi mendudukkan fungsi LKD sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendaya gunakan LKD dalam proses pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebelum acara dimulai, nanti untuk narasumbernya akan disampaikan oleh Mas Tommy dari tenaga ahli. Misalkan ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, nanti bisa ada sesi tanya jawab untuk hari ini. Silahkan bisa melalui chat atau jika ingin langsung berkomunikasi langsung bisa raise hand ya, bisa raise hand, melambaikan tangan, nanti kita approve untuk bisa melakukan komunikasi langsung dengan narasumbernya. Sebelumnya saya juga mohon izin minta maaf bahwa hari ini Pak Joko Suratno tidak bisa hadir untuk kegiatan ini dikarenakan beliau sedang mengikuti Diklat PIM 2. Mohon doanya semoga diklatnya lancar dan sukses. Selanjutnya langsung ke Mas Tommy. Untuk kita biar cepat saja, nanti langsung untuk materi disampaikan Mas Tommy, setelah itu nanti ada sesi tanya jawab bisa. Jadi kita nanti lebih enaknya fokus ke tanya jawabnya. Jadi apapun permasalahan, apapun yang ingin ditanyakan tentang Pergub ini bisa langsung kita komunikasikan di sini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah, Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili dari Kecamatan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, kepala desa, sekretaris desa, dan kasih pemerintahan desa yang saya hormati, tidak lupa teman-teman desa yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita mampukan dari penjahat. Selanjutnya untuk menyingkat waktu saja karena hari ini kegiatan di Dinas PMD dan kami dari pendamping desa tingkat kecamatan tingkat kabupaten ada banyak, sehingga nanti
penyampaian sosialisasi ini praktis saja. Saya akan sampaikan, tidak membahas pasal demi pasal, tapi ini disampaikan dalam bentuk PowerPoint, nanti langsung dicobain. Yang intinya apa yang ada di Pergub 48 tahun 2020 tentang lembaga pemasyarakatan desa bisa tersampaikan kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, sehingga nanti implementasinya di lapangan ini bisa dengan pemahaman yang seragam sekapol dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya langsung ke pemaparan materi mawon. Oke, untuk materi nanti saya akan menyampaikan materinya sampai selesai. Kemudian setelah selesai kita nanti ada diskusi bersama. Kita akan membahas terkait dengan pemahaman yang nanti implementasinya bagaimana di lapangan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan yang itu harus kami konfirmasikan atau harus kami pertanyakan kepada pihak-pihak terkait, akan kita jadikan PR dan akan kita sampaikan nanti hasilnya kepada para peserta. Mungkin nanti bisa kita sampaikan dalam bentuk surat atau dalam bentuk jawaban secara tidak formal. Saya kira Matan untuk kita ke share materi. Itu Mas. Langsung saja. Yang pertama kita sosialisasi Pergub 48 tahun 2020 tentang lembaga pemasyarakatan desa. Ini nanti kita sampaikan dulu menimbangnya, alasannya kenapa harus ada Perbu. Next dulu Mas. Oke, menimbangnya karena ini sebagai amanah dari Permendagri 18 tahun 2018 pasal 14 ayat 2 mengamanatkan agar pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti Permendagri 18 dengan membuat Pergub terkait dengan pedoman lembaga kemasyarakatan desa. Pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa. Maksud dan tujuannya peraturan agar Pergub ini nanti menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan desa. Tujuannya agar mendudukan fungsi LKD sebagai mitra desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian untuk mendayagunakan LKD tidak hanya ada tapi dibudayakan dalam proses desa. Yang terakhir, yang ketiga itu tujuannya adalah menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa, karena pemerintah desa tidak bisa melaksanakan tugas pelayanannya hanya dilakukan sendiri oleh perangkat desa, tentu ada dibantu oleh masyarakat secara partisipatif. Next, Mas. Peraturan Bupati ini yang pertama terkait dengan LKD itu sendiri, mengatur tentang LKD itu apa dan sebagainya, kemudian hubungan kerja antara LKD dengan pemerintah desa, dengan BPD, antar LKD sendiri, kemudian mengatur terkait dengan pembinaan dan pengawasan, terus terkait dengan penggantian dan pemberhentian pengurus atau anggota LKD, yang terakhir terkait dengan sumber dana. Jadi sudah komplit.
Next, Mas. Lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya nanti disebut LKD adalah wadah partisipasi. Ini yang perlu digarisbawahi, adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Jadi LKD itu tidak hanya dibentuk sesuai dengan tugasnya masing-masing, tetapi lebih kepada wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembentukan dan penetapan LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat desa. Jadi bisa diusulkan dari pemerintah desa, kemudian disepakati bareng-bareng, atau diusulkan dari masyarakat, diajukan ke pemerintah desa, kemudian dilegalkan oleh pemerintah desa. Pembentukan LKD dengan memenuhi persyaratan yang pertama. Jadi ketika desa akan membentuk LKD, baik yang sudah diamanatkan dalam Permendag 18 maupun yang akan dibentuk selain itu, maka harus memiliki syarat ada 6. Yang pertama harus berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, harus berkedudukan di desa tersebut. Kemudian keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat. Keempat, memiliki kepengurusan yang tetap. Artinya ketika LKD sudah dibentuk, ditetapkan oleh kepala desa, ya harus ada periodisasinya. Nanti tidak setiap waktu terus kemudian diganti, dibongkar, diganti, tidak gitu. Jadi harus ada kepengurusan yang tetap. Yang selanjutnya harus ada sekretariatan yang bersifat tetap juga. Artinya ada kantornya, ada tempatnya untuk berkoordinasi atau berkomunikasi. PKK tentu ada ruangannya di kita. Kalau RT tentu nanti ada di rumahnya Pak RT, nanti di rumah ada pengurangnya itu dan sebagainya. Yang terakhir, tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Artinya dia harus independen, murni hanya untuk memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya terkait dengan lembaga kemasyarakatan desa ini, pemerintah desa atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat diatur dalam peraturan desa. Nah, peraturan desa ini nanti yang diatur minimal yang pertama adalah jenis-jenis LKD yang akan dibentuk oleh pemerintah desa. Yang kedua terkait dengan struktur organisasinya. Yang ketiga terkait dengan tata cara pembentukan LKD yang akan dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Contohnya RT itu dibentuk di tingkat apa, persyaratannya apa, atau mungkin ada tambahan dari yang diamankan di Permendagri itu, namanya ada membentuk lembaga pelestari tradisi dan budaya desa. Nah, itu yang dimaksud lembaga itu apa, terus kemudian struktur organisasinya seperti apa, mungkin pembinanya kepala desa, atau mungkin pembinanya itu bupati, terus kemudian terusnya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, nanti ada bagian, mungkin ada bagiannya nanti terdiri dari bagian atau bidang itu terdiri dari ada bidang seni budaya, kemudian ada bidang tradisi kuno dan seterusnya. Terus kemudian siapa yang bisa menduduki sebagai pengurus lembaga tradisi desa itu, namanya seperti itu. Terus yang terakhir menurut tentu kalau terkait dengan pendanaan itu nanti sudah otomatis akan masuk di sana. Saya kira itu yang dimaksud dengan peraturan desa. Selanjutnya Mbak, next. Tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa yang satu, yang pertama melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Tentu namanya aja lembaga kemasyarakatan desa, dia akan ikut
ngajak masyarakat agar berpartisipasi, berikut turun rembuk, baik itu aspirasi maupun tenaga dan sebagainya dalam proses pembangunan. Yang kemudian kedua, ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, LKD dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa. Contohnya Posyandu, ingin ada program dari hasil evaluasi pelaksanaan Posyandu selama setahun, ternyata didapatkan ada beberapa anak itu masuk kategori stunting, sehingga untuk mencegah agar stunting ini tidak menyebar atau untuk menanggulangi stunting, kemudian dari Posyandu sesuai dengan program pemerintah membuat program kerja, namanya memberikan PMT, ada penyuluhan kesehatan, ada konseling orang tua dan sebagainya. Nah itu silakan Posyandu nanti mengajukan program kerja, diajukan ke pemerintah desa, nanti ketika setuju bisa masuk dalam rencana kerja pemerintah desa, nanti dianggarkan dalam APBDes. Begitu pun dengan PKK, begitu pun dengan Karang Taruna, begitu pun dengan RPNJ, termasuk Pak RT. Terus kemudian fungsinya yang pertama adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi LKD ini tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga menampung kesan atau cita-cita terkait apa yang diinginkan agar pemerintah desa ini pembangunannya sesuai dengan masyarakat desa. Contohnya ketika nanti di rapat RT itu ada aspirasi, nanti Pak RT mencatat, kemudian nanti disampaikan oleh pemerintah desa. Contohnya nanti di RT itu ternyata penjelasan bahwa pemerintah desa ini untuk pelayanan Fatmanya efektif hanya sekitar jam 10 sampai jam 11. Kepala desa, Pak, untuk pelayanannya itu dibuka lebih awal dan ditutup lebih akhir, mungkin dia dibuka jam 8. Terusnya. Jadi SPP itu kalau di ano, terus selanjutnya menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Artinya dengan ini nanti bersama-sama dengan pemerintah diluputkan bangun desanya, bukan menjadi posisi saja tanpa memberikan solusi. Terus kemudian meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan. Ya, menyusun rencana menjadikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Dan untuk perangkat desa. Tetapi ini resiko tahu. Yang penting kan desa bukan kesalahan. Berikan pembangunan tentu harus menindaklanjutnya dengan memanfaatkan dan melestarikannya. Sedapat mungkin bisa dikembangkan menjadi lebih bermanfaat. Kemudian menumbuhkan dan mengembangkan dan menggerakkan prakarsa partisipasi swadaya serta gotong royong masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan yang terakhir meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Next, Mbak. Pengurus LKD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibentuk pengurus lembaga kemasyarakatan desa. Pengurus lembaga masyarakat desa adalah warga masyarakat desa setempat. Kedua, ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan berturut-turut atau secara tidak berturut-turut. Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai
politik. Next, Pak. Jenis RKD yang diatur di dalam Pergub ini, jenis RKD hanya ada 5. Yang selebihnya adalah menjadi prakarsa pemerintah desa dan masyarakat desa. Yaitu pertama RT, kedua PKK, ketiga Karang Taruna, keempat Posyandu, kelima LPMD. Nah, ketentuan lebih lanjut terkait dengan jenis LKD ditetapkan dalam peraturan desa seperti yang dilakukan di pasal sebelumnya tadi. Next, Mbak. Rukun tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat di wilayah kerja desa dalam rangka digarisbawahi pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kepala desa. Artinya RT itu dibentuk untuk pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Ya semacam kayak lantingnya pemerintah desa paling bawah. Jadi pemerintahan paling bawah itu ada di RT, tapi dia tidak menerima. Jadi bukan secara formal, tapi menjadi lembaga kemasyarakatan desa. Tugasnya satu, membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan. Contohnya ada membuat surat keterangan RT ketika membuat KTP, membuat surat kelakuan perjalanan, surat keterangan perjalanan, atau mungkin membuat surat SKCK. Terus kemudian membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. Artinya nanti dari RT ini tentu dia bisa mendata terkait dengan jumlah penduduk, ada berapa rumah, ada berapa kakak, ada berapa personil di dalam satu RT. Itu sudah terdiri dari namanya, umur, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, terus kemudian ada pekerjaannya dan sebagainya. RT dibentuk dan yang ketiga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Salah satu contohnya kemarin waktu pelaksanaan BLTDD, Pak RT dilibatkan sebagai Satgas Desa Aman COVID-19 untuk melakukan pendataan calon KPM BLTDD. Nah, di situ dia melakukan pendataan, kemudian melakukan musyawarah RT, kemudian membawa usulan itu di dalam musyawarah desa khusus. Itu salah satu tugas tambahan yang diberikan oleh kepala desa. RT dibentuk di lingkungan penduduk desa setempat, paling sedikit 20 KK, paling banyak 60 KK. Jadi RT itu paling sedikit 20 KK, paling banyak 60 KK. Kalau sudah lebih dari itu boleh dilakukan pemekaran. Pemilihan pengurus RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh kepala desa atau perangkat desa. Artinya ketika musyawarah pemilihan RT itu tidak hanya masyarakat sekitar sendiri bermusyawarah, tapi tetap harus difasilitasi oleh perangkat desa. Baik oleh Pak Kepala Desa sendiri atau Pak Kepala Desa menugaskan perangkat desanya. Perangkat desanya siapa? Ya yang masuk dalam perangkat desa. Ada sekretaris desa, ada KUR, ada KASI, ada kebayan, dan yang lainnya. Next, Mbak. Susunan pengurus RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang sesuai kebutuhan. Bidang ini disesuaikan dengan kebutuhan. Salah satunya mungkin ada bidang bidang ekonomi. Nanti urusannya kaitannya dengan mungkin kalau ada simpan pinjam, kemudian ada arisan, nah itu nanti bidang ekonomi. Tapi kalau kaitannya dengan iuran nanti kan dikelola oleh bendahara RT. Terus kemudian
mungkin ada bidang kerohanian, mungkin kalau di situ ada orang meninggal dan sebagainya, nanti yang pertama. Tapi ini sesuai kebutuhan dan potensi yang di masing-masing RT. Dan ini tidak baku, silakan sesuai kebutuhan, tapi endingnya adalah untuk memberikan pelayanan pemerintahan desa, membantu pelayanan pemerintahan desa. Jadi jangan bikin yang lain, contohnya mungkin di situ ada bidang olahraga. Nah nanti Karang Taruna terus tugasnya opo, RT dan sebagainya. Oke. Terus kemudian syarat menjadi pengurus RT. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah yang sah. Dapat membaca dan menulis Latin. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun atau sudah pernah menikah. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus di desa setempat. Sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan mempunyai jiwa pengabdian kepada negara dan pemerintah. Dan yang terakhir, bukan perangkat desa, bukan anggota BPD, dan bukan anggota LKD lainnya. Anggota ini maksudnya adalah pengurus, gitu. Pengurus. Kalau Karang Taruna itu kan orangnya banyak, nanti bisa masuk di dalam Posyandu, bisa masuk di dalam apa itu Karang Taruna, bisa masuk di dalam LKD, tetapi selama dia bukan menjadi pengurus, kalau anggota saja tidak apa-apa. Kan Karang Taruna itu kan warganya banyak, Posyandu juga bisa banyak, tapi dia hanya sebagai kader Posyandu, bukan pengurus Posyandu. Nah, jadi benar tidak boleh. Terus yang dapat memilih pengurus RT adalah kakak atau perwakilan kakak, kepala keluarga atau perwakilan kepala keluarga. Jadi nanti kalau pemilihan RT itu kalau di situ ada 20 kakak, maka suaranya nanti ada 20 suara. Lanjut, Mbak. PKK adalah gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Ini adalah gerakan nasional. Adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri. Kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. PKK dibentuk di setiap desa, artinya PKK ini nanti struktur kepengurusannya hanya di tingkat desa. Kalau nanti di bawah itu mungkin kader PKK. Pengurus PKK adalah penduduk setempat dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintah yang sah, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan jujur, telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus, bersedia dipilih menjadi pengurus PKK, bukan perangkat desa, bukan anggota BPD, bukan anggota LKD lainnya. Next, Mbak. Susunan pengurus PKK terdiri dari ketua, sekretaris, bendara, dan kelompok kerja. Untuk struktur ini dari Pergub ini tidak merubah dari Permendagri yang ada, sehingga sama di seluruh Indonesia, yaitu ada ketua, sekretaris, bendara, dan pokja. Ketua, sekretaris, bendara, dan pokja. Pokja tetap gotong royong. Kelompok kerja kedua, pokja kedua terkait dengan pendidikan, keterampilan, pengembangan kehidupan berkreasi. Biasanya PKK ini yang biasanya ikut urun rembuk di PKK.
masih jomblo, belum beristri, ya nanti bisa yang lain. Terus Mas, next. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa, terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Nah, ini yang jadi titik garis bawahnya adalah Karang Taruna itu bidang usaha kesejahteraan sosial. Jadi bukan bidang usaha olahraga atau sinoman saja, tapi usaha kesejahteraan sosial itu melingkupi ada kesehatan, ada ekonomi, ada teknologi tepat dan sebagainya. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun yang berada di desa. Keorganisasian Karang Taruna berada di desa yang diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna. Jadi yang dimaksud dengan Karang Taruna di Kebun ini adalah Karang Taruna tingkat desa. Nah, terus bagaimana dengan Karang Taruna tingkat dukuh? Karena masing-masing dukuh, beberapa RT itu biasanya tergabung dalam satu ikatan Karang Taruna. Mungkin Karang Taruna Dukuh Rejosari, Karang Taruna Dukuh Patirjo, itu adalah warga Karang Taruna yang ada di desa itu. Nanti silakan Pak Dukuh atau Pak Kebayan membentuk Karang Taruna di tingkat dukuh, tetapi yang dimaksud dengan Karang Taruna di Pergub ini adalah Karang Taruna tingkat desa. Dipilih oleh siapa ya? Perwakilan dari Karang Taruna di dukuh-dukuh itu. Terus pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna. Syarat-syaratnya apa? Next. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah yang sah, memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna, artinya pernah aktif di Karang Taruna, terus kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdi di kesejahteraan sosial, berumur minimal 17 tahun, maksimal 45 tahun, bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna, bukan perangkat desa, anggota PBD atau anggota LKD yang lain. Saya ulangi lagi, anggota LKD itu adalah pengurus, kalau anggota saja tidak masalah. Contohnya pengurus Karang Taruna ini dari kader Posyandu, ya boleh saja jadi pengurus Karang Taruna, tapi jangan jadi pengurus Posyandu, dipilih salah satu. Seterusnya, kepengurusan Karang Taruna desa dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna dan dikukuhkan oleh kepala desa, yaitu dibuatkan SK kepala desa. Next, Pak. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau KBM yang dikelola dan diselenggarakan oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM, usaha kesehatan bersumber daya masyarakat. Posyandu dibentuk di tingkat dusun dan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan luas wilayah sampai dengan tingkat RT. Artinya posyandu ini nanti dibentuk di tingkat dukuh atau bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau kewilayahannya. Umpamanya Kebayan 1 ini terdiri dari beberapa dukuh. Nah, nanti dukuh ini dibentuk posyandu masing-masing. Ada dalam satu dukuh ini warganya begitu padat, sehingga nanti dipecah lagi posyandunya menjadi
gabungan 2 RT. Nah, 2 RT ada 1 posyandu, silakan. Itu sesuai dengan kebutuhan ya. Terus pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Artinya nanti pengurus posyandu nanti ditetapkan dengan SK kepala desa. Pengurus posyandu terdiri dari ini juga Biben, ketua, sekretaris, bendahara, dan kader posyandu. Kader posyandu ini nanti terdiri dari 5 langkah. Istilahnya dari posyandu itu 5 langkah. Karena dalam pelayanan posyandu itu dikenal ada 5 meja atau 5 langkah. Langkah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kondisi di real di lapangan monggo disusulkan saja. Kaitannya dengan Kapolsandu nanti bisa diisi hanya umpamanya 2 orang. Dan nanti ketua, sekretaris, bendahara itu melu jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3, mungkin 4, 5 itu nanti yang kader posyandu silakan atau kebalik. Langkah 1, 2 kader posyandu, langkah 3, 4, 5 nanti dari sekretaris, ketua, bendahara. Silakan menyesuaikan saja sesuai dengan SDM yang ada di desa terkait dengan struktur posyandu. Next, Mbak. Di setiap desa dibentuk Pokja Posyandu yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, komunikasi, edukasi, informasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja posyandu. Artinya di selain posyandu di desa itu, di tingkat desa, desa wajib membentuk Pokja Posyandu. Jadi di tingkat desa ada Pokja Posyandu, di tingkat dukuh atau kebayan ada pengelola posyandu. Jadi nanti SK-nya bisa 2. Pokja Posyandu dan posyandu itu sendiri. Pokja Posyandu ini pengurusnya terdiri dari kepala desa, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, atau anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan atau pengelolaan posyandu. Contohnya siapa? Bidan. Otomatis bidan akan masuk dalam Pokja Posyandu. Struktur kepengurusan Pokja Posyandu ini juga Biben, kita tidak di produk ini tidak membuat sendiri, tapi mengikuti regulasi yang sudah ada. Pokja Posyandu strukturnya ketua, sekretaris, bendahara, dan unit sesuai kebutuhan. Antara lain unitnya minimal ada 3. Unit pelayanan, unit informasi posyandu, dan unit kelembagaan. Artinya nanti unit ini nanti yang akan melakukan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, komunikasi, informasi, dan lain-lain tadi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Next, Mbak. Posyandu di desa dibentuk dengan keputusan kepala desa. Pokja Posyandu desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal ayat 1, maksudnya yang di atas tadi, bertanggung jawab kepada kepala desa. Masa kepengurusan Pokja Posyandu dan Posyandu selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh kader posyandu. Yang memang di lapangan Pokja Posyandu itu kegiatannya dilakukan atau dihandle oleh kader posyandu. Next, Pak. Terakhir, lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Kalau dulu kita mengenalnya LP2MD, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam, ini yang perlu digarisbawahi ya, menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Jadi LPMD ini tugasnya terkait dengan perencanaan pelaksanaan pembangunan desa, ya, bukan sosial kemasyarakatan yang lain. Jadi LPMD ini fungsinya untuk pembangunan desa. LPMD dibentuk di tingkat desa, artinya di tingkat desa itu hanya ada 1 SK LPMD, tidak ada SK LPMD tingkat bayan, karena itu tidak ada, ini 1. Terus penyelenggaraan pemilihan pengurus LPMD
diselenggarakan oleh kepala desa secara demokratis pada forum musyawarah desa. Susunan kepengurusan LPMD terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bidang sesuai kebutuhan. Salah satu contohnya, kalau ini terkait kalau bidang mestinya sesuai dengan giroh pembentukan LPMD, yaitu menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tentu bidang-bidang yang dibentuk di dalam LPMD yang berkaitan dengan proses pembinaan. Apa itu? Ya, satunya adalah pembangunan sarana prasarana desa atau bidang infrastruktur. Nah, ini katanya dengan aspirasi pembangunan fisik. Kemudian bidang pembangunan sosial dasar masyarakat. Ini katanya dengan pembangunan terkait dengan mungkin peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, mungkin kaitannya dengan pengembangan ekonomi, kaitannya dengan pengembangan produk unggulan desa, terkait dengan kebutuhan pendidikan, kaitannya kebutuhan masyarakat yang lain. Jadi nanti ada pembangunan kerohanian, mungkin di situ ada butuh terkait dengan TPQ, TPA, pembangunan masjid, mungkin di sana ada aspirasi terkait dengan kebutuhan bagi yang menganut kepercayaan dan sebagainya. Sehingga nanti LPMD ini fungsinya terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan, yaitu dimulai dari RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Apalagi sekarang arah perencanaan pembangunan desa ini sudah ada agenda yang bisa, yang nanti LPMD ini akan ikut memfasilitasi terkait dengan perencanaan pembangunan desa agar goalnya itu sama dengan SDG desa yang dicanangkan oleh Kementerian Desa. Ada 18 SDG. Pendidikan kualitas, kemudian desa sehat dan sejahtera, dan sebagainya. Ada 18 termasuk yang terakhir itu ada desa kelestarian budaya dan tradisi. Artinya pembangunan di Indonesia ini ketika nanti sudah maju itu seperti Jepang, orangnya maju tapi masih punya budaya tradisi Jepang, yaitu bekerja keras, menghormati atasan dan sebagainya, disiplin dan sebagainya. Kalau di Indonesia mestinya ada gotong royong, ada toleransi, ada unggah-ungguh dan sebagainya, itu tetap dipertahankan meskipun masyarakatnya sudah maju. Next, pengurus LPMD adalah penduduk setempat dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Setiap Pancasila dan Undang-Undang 45 dan pemerintah yang sah. Dapat membaca dan menulis huruf Latin. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah pernah nikah. Telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus di desa setempat. Apa tuh? Sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, kemudian bersedia dipilih, bukan perangkat desa, BPD, atau pengurus LKD lainnya. Memiliki keterampilan dan atau pengetahuan terkait pembangunan desa. Artinya kalau nanti masuk dalam bidang prasarana, mestinya ngerti terkait dengan pembangunan fisik. Besok ngerti apa itu campuran 1, 2, 3 dan sebagainya. Bisa membuat gambar desain dan RAB seperti itu paling tidak. Mungkin kalau kita bidang sosial ini nanti orang-orang yang mengerti terkait dengan mikro usaha, terkait dengan apa itu pendidikan, terkait dengan kesehatan, yang sifatnya itu nanti kalau pelaksanaan kegiatan itu dia bisa membuat perencanaan atau kegiatan itu, kerangka kegiatan dan sebagainya. Jadi LPMD itu isinya orang seperti itu. Jangan malah masuknya tuh umpamanya bidangnya nggak bidang keamanan. Dan nanti kalau keamanan LPMD perencanaannya gimana?
maksudnya kan tidak bisa masuk sana. Atau malah masuk dalam sosial hubungan masyarakat, ya jangan masuk di FND, maksudnya itu mungkin bisa masuk di RT atau di Karang Taruna, monggo silakan. Kemudian bersedia dipilih menjadi pengurus FND. Next, Mbak. Ini sudah mulai hubungan kerja LKD. Yang pertama, LKD terhadap pemerintah desa itu adalah kemitraan, terhadap BP itu adalah konsultatif, terhadap LKD, antar LKD adalah koordinatif. Salah satunya apa? Proses ini terkait dengan proses perencanaan pembangunan desa. Ketika LPMD melakukan fasilitasi aspirasi masyarakat, ini harus ada koordinasi melakukan pengkondisi desa, melakukan sketsa desa, nanti ada koordinasi dengan Pak RT terkait dengan jaring aspirasi masyarakat dari bidang LKD, dari bidang sosial pelayanan sosial masyarakat desa, mungkin bisa koordinasi dengan Posyandu, bisa koordinasi dengan PKK, bisa koordinasi dengan Karang Taruna dan sebagainya. Jadi antar LKD koordinatif, terhadap BPD ini konsultatif. Pak, ketika kita melaksanakan ini, kira-kira nanti perdesnya itu menjadi seperti apa? Pak, ketika pelaksanaan pembangunan seperti ini, nanti ini yang melakukan siapa? Itu BPD, nanti konsultatif. Kaitannya dengan kemitraan, artinya LKD nanti terhadap pemerintah desa itu membantu. Sehingga pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan ini bisa guyub rukun bersama dengan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan. Pemerintah daerah, camat dan pemerintah desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra pemerintah desa dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arah dan supervisi. Dan ini sudah banyak dilakukan. Salah satunya kemarin ada pelatihan P3MD, itu tentu terkait dengan konsep perencanaan pembangunan atau dari aspirasi masyarakat. Ini kan yang diundang adalah namanya LP2MD atau dari KPMD dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Penggantian atau pemberhentian pengurus anggota LKD. Yang pertama karena meninggal dunia, yang kedua atas permintaan sendiri, yang ketiga tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus LKD, yang keempat melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat tidak sebagai anggota pengurus LKD, yang keempat tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus LKD, yang keempat sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat. Next, Mbak. Sumber dana, bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah, maupun dari bantuan pemerintah desa, swadaya dari anggotanya, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Lanjut, Mbak. Ketentuan peralihan. LKD yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya peraturan baru ini tetap diakui keberadaannya sebagai LKD. Pengurus LKD yang telah menjabat sebelum peraturan bupati ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa jabatannya berakhir. Artinya mungkin kalau di sini masih ada RW nanti masa jabatan sampai kapan? Mungkin kalau sampai tahun 2022 ya dia masih diakui sampai 2022. Tapi kalau disepakati RW-nya bisa disepakati diganti atau ditiadakan itu lebih bagus karena di LKD sudah tidak ada. Karena begitu masih ada LKD, pemerintah desa itu punya kewajiban terkait dengan pendanaan. Sehingga nanti kalau ini memberatkan kan bisa jadi. Dan di Kabupaten Sragen ini tidak semua kecamatan masih ada LB, salah satunya seperti itu. Terus peraturan Bupati Sragen nomor 48 ini tentang LKD berlaku sejak tanggal 30 Juli 2020. Next, Pak. Sekian dan terima kasih. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian penjelasan saya terkait dengan Pergub 48 tentang lembaga kemasyarakatan desa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik dan apabila ada pertanyaan atau beberapa hal yang belum
bisa disikapi dengan baik. Mari kita diskusi bersama-sama. Kita akan buka sesi tanya jawab, diskusi. Nanti kalau ada hal-hal yang belum bisa kami berikan jawaban pada forum ini, akan kita diskusikan dengan pihak-pihak terkait dan nanti akan kita sampaikan jawabannya kepada panjenengan. Kira gitu penjelasan saya. Selanjutnya kalau ada yang mau tanya, kami buka sesi pertama, 3 pertanyaan dulu, nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Monggo Pak Operator, kalau ada yang mau silakan. Nanti kamu. Lu aja, lalu aja nanti. Monggo kalau ada yang mau tanya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Lagi kan sambung macan yang kata. Kalau ada yang mau tanya, Bapak Ibu sekalian. Salah pada dia barang. Ada yang mau tanya terkait tempat, karena nanti setelah sosialisasi ini Bapak Ibu sekalian kan mestinya mendiagnosis dengan kebijakan tentang pembentukan LKD dan harus disesuaikan dengan Pergub ini. Harusnya ngoten. Edaran mungkin Pergub nih Bu, Pak. Sudah enggak tercantum. Hanya Pak. Pertanyaan nggih, pun cekap nggih. Ada pertanyaan nggih? Ada. Tanya Pak, untuk masalah RT Pak, bahwa di dalam Pergub itu RT dibatasi 20 kakak atau 10 kakak, 60 kakak. Bagaimana kalau saat ini RT-nya itu lebih dari 60 kakak, bahkan Untuk RT baru no. Oke gaji. ada yang 100 kakak, sebenarnya kenapa bisa dibetulkan bagaimana? Pak, dari warung-warung namanya siapa Pak? Ya, kasih Pem, Sukanto. Suranto nggih? Sukanto. Sukanto. Ya, Sukanto. Anu niki nggih, Pak Kasipem kecamatan nggih? Enggak, desa Pak. Karangbaru. Oh nggih. Monggo yang lain. Pertanyaan yang lain monggo. Hanya Pak. Nggih, sebutkan nama dari desa mana Pak? Saya Wigiono dari Kecamatan Masarang. Staf Bapak. Desa Pak? Dari kecamatan Bapak. Oh nggih. Dari kecamatan. Nggih monggo Pak. Oke, di pasal 7 itu disebutkan bahwa jenis LKD paling sedikitnya meliputi ada sampai 5 itu Bapak. Nah, di situ tidak tercantum RW. Padahal minimal kan hanya disebutkan 5 tersebut. Bagaimana kalau ada mungkin ada RW yang mau dihapus atau dihilangkan Bapak? Mohon penjelasan itu boleh atau tidak atau bagaimana? Menyalahi aturan atau tidak maksudnya? Terima kasih Bapak. Itu Pak, ulangi Pak. RW ditiadakan. Ya, misalnya ada RW yang akan dihapus misalnya. Karena mungkin di Pergub ini ya hanya menyebutkan minimal ada 5 LKD, Bapak. Bagaimana kalau RW ini bisa dihapus atau bertentangan dengan Pergub ini atau tidak? Karena minimal kan disebutkan hanya 5 ini, Pak, di pasal 7 ini. Terima kasih, Bapak. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain, Pak? Monggo yang lain.
Bisa untuk kecamatan lain satu lagi pertanyaan belum kita jawab Pak. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan. Boleh warga iso berarti kowe ngapusi. Alah kuwi wong trae wong sing gak tenanan. Ngapusi Mas wis dihapus. Dodoi gaya-gaya, dodoi gaya-gaya. Asli iso do jarak. Sampun Pak dua ini saya jawab aja dulu nggih. Nanti barangkali ada yang berkembang setelah saya jawab. Nggih, terima kasih. Yang pertama dari Karungan Pak Kasih Pemerintahan. Karanglaru nggih, maaf. Karanglaru podo-podo tonggone nggih. Santai mawon nggih Pak nggih. Bagaimana dengan RT yang kakaknya lebih dari 60? Nah, monggo. Ini kalau ketentuannya kan 20 sampai 60. Kalau mau ada pemekaran silakan Pak. Dengan melakukan pemekaran, tapi sebelum pemekaran dari pemerintah desa berdasarkan rapat bersama dengan BPD nanti konsultasi dengan Sekda bagian pemerintah desa nggih. Nanti Tapong nyari minta sana, minta rekomendasi, kalau nanti diizinkan sudah turun rekomendasinya, nanti silakan dibagi sesuai dengan wilayah kedekatan kakaknya. Itu wilayah. Boleh Pak, silakan nanti dengan bersama pemerintah desa, bersama BPD, rembukan, terus mengajukan usulan untuk melakukan pemekaran RT. Terus kemudian dari Pak Diono Masalan, kalau menurut Perbu Pak, justru RW itu sudah tidak ada lagi Pak. Jadi yang ada di LKD itu hanya ada RT, PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan RPMD. RW sudah tidak ada. Nah ini kemarin waktu kami konsultasi dengan Dispermades Provinsi, yang waktu itu kita didampingi oleh Tapem Sekda, kemudian ada dari Kabag Hukum, itu ditanyakan kenapa di Saken tidak mengusutkan RW. Kita menjawabkan berdasar dengan disposisi dari Pak Sekda, karena RW menurut tata laksana pemerintahan desa perannya itu sudah tidak seperti dulu lagi. RW ada, itu sekarang justru kaitannya dengan pelayanan sudah dihandle oleh RT. Kalau dulu ada surat keterangan RT, ada surat RW, kalau sekarang hanya ada surat keterangan RT. Sementara RW ini fungsinya sekarang sudah dihandle kaitannya dengan koordinasi oleh Pak Bayan. Oleh karena itu, karena dianggap kurang efektif, di Kabupaten Sragen juga untuk mengurangi beban ADD, agar pemerintah bisa mengoptimalkan alokasi ADD yang masuk ke desa, maka RW tidak masuk di dalam salah satu Pergub LKD ini Pak. Jadi kalau ada pemerintah desa yang sekarang sudah tidak mencantumkan lagi ada RW, itu malah sudah sesuai dengan Pergub. Tapi kalau masih ada RW yang dipesertakan sesuai dengan pasal peralihan, itu hanya sampai untuk menghabiskan masa jabatannya. Tapi kalau mau melestarikan, artinya RW tetap kudunya yang disoku. Silakan, tapi buat perdes dulu Pak. Gawe perdes, kemudian mencantumkan RW sebagai salah satu LKD, dan membuat struktur organisasinya RW-nya seperti apa, tata cara kepengurusannya seperti apa, dan pendanaannya seperti apa. Yang jelas ada kemungkinan besar kebijakannya karena Pemda sudah mengambil bahwa RW tidak lagi masuk di dalam LKD yang resmi, masuk dalam Pergub. Ke depan ADD ini sudah tidak mengakomodir untuk kegiatan operasional RW, hanya RT. Jadi nanti kalau ada mencantumkan RW nanti ditangkap besok ya Pak, tahun ini di Pergub ADD masih mengakomodir
RW, karena RW ini sampai hari ini masih ada yang masa jabatannya itu masih menjabat, artinya masih aktif sebagai RW. Di Pergub ADD masih dibolehkan untuk melakukan subsidi operasional RW. Tapi mungkin di tahun 2022 sudah tidak ada lagi, kemungkinan besar sudah tidak ada lagi terkait dengan alokasi ADD untuk RW. Saya kira mungkin Pak Masaran, kenapa di Pergub 48 ini sudah tidak mencantumkan lagi terkait dengan keberadaan RW. Di Kabupaten Sragen RW masih ada Pak, tapi bukan di Pergub LKD, tapi Pergub LKK, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Hanya di tingkat kelurahan, kalau di tingkat desa tidak ada. Kenapa kalau di tingkat kelurahan masih ada? Karena spesifikasi masyarakatnya yang kalau ditangani RT saja itu kewalahan, sehingga dari kelurahan masih mempertahankan RW. Itu nggih Pak nggih, ada bedanya antara kelurahan dengan desa nggih, terkait dengan Pergub. Kalau di desa ada Pergub LKD, kalau di kelurahan ada Pergub LKK. Nomornya itu berurutan karena kita membahasnya juga bareng-bareng terkait dengan Pergub LKD maupun Pergub LKK. Sekarang Pak, ada pertanyaan lagi yang perlu kita diskusikan bersama. Kalau tidak ada, betul apa? Sama tungguin. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada bertanya, teman-teman pendamping kalau ada bertanya silakan. Monggo ada bertanya lagi, betul Mbak Bu? Kalau sudah tidak ada, mungkin dari saya cukup sekian dulu Pak. Sebagai closing statement, bagaimana pesan dari Dinas PMD, dari Pak Kepala Dinas, maupun tadi diingatkan lagi oleh Bu Nur sebagai kabitnya, untuk mengingatkan kemarin beberapa waktu yang lalu Dinas PMD sudah melayangkan surat edaran lewat Surya untuk melakukan pendataan identifikasi pendataan LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Ini masih banyak sekali desa yang belum mengirimkan SK terkait LKD. Monggo, setelah ada sosialisasi ini, sudah ada pemahaman yang lebih baik terkait dengan Pergub 48. Monggo LKD di masing-masing kelurahan dan di masing-masing desa untuk dilakukan pengajian agar sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pergub LKD ini. Setelah nanti direorganisasi atau disesuaikan, segera setelah muncul SK LKD, sudah muncul SK RT, SK Kepala Desa terkait dengan RT. Nanti kalau RT, kayaknya kemarin dari Dinas PMD sudah men-share juga contoh SK LKD nih. Ada SK RT, ada SK PKK, ada SK Karang Taruna, ada SK LPMD, ada SK Posyandu, kalau nggak salah sudah share. Nah, nanti kalau sudah ada itu, silakan nanti pemerintah desa segera melaporkan secara hard copy maupun soft copy ke Dinas PMD untuk dilakukan pendataan, karena data ini akan digunakan untuk mengambil kebijakan dari pemerintah kabupaten. Paling tidak untuk alokasi ADD, alokasi kegiatan-kegiatan lain terkait dengan pembinaan LKD. Mungkin nanti ada pembinaan terkait dengan Karang Taruna, ada pembinaan dari, kalau kita punya datanya ini nanti kira-kira per desa berapa orang yang akan direkrut dan sebagainya, itu yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Sekali lagi, setelah sosialisasi ini, monggo Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes, Bapak Kasih Pemerintahan dengan dilakukan pembinaan dari perangkat kecamatan untuk melakukan pengkajian terkait dengan LKD-nya. LKD-nya sudah sesuai belum dengan Pergub? Kalau sudah sesuai, monggo segera melaporkan keberadaan LKD-nya kepada Pemda Kabupaten Sragen lewat Dinas PMD. Nanti Dinas PMD tentu akan
laporkan kepada Sekda dan stakeholder yang lain untuk sebagai dasar pengambil kebijakan bagi Pemda maupun pemerintah supradesa yang lain. Saya kira itu saya mengingatkan kembali setelah sosialisasi ini, monggo nanti masing-masing desa, ini menurut staf dinas PLD masih banyak sekali data terkait dengan LKT yang masih kosong. Sedapat mungkin nanti datanya ini adalah data yang sudah fix, artinya sudah 5 tahun masa jabatannya, sudah sesuai dengan Pergub 48 ini. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian materi sosialisasi ini, tentu banyak sekali kekurangannya, saya mohon maaf, dan mungkin ada salah kata saya memberikan sosialisasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan implementasi Pergub 48 tahun 2020 tentang lembaga pengadaan desa. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu, saya kira untuk sosialisasi pada hari ini cukup di sini. Barangkali nanti masih ada permasalahan atau pertanyaan yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan ke Dinas PMD untuk khususnya di bidang 2 atau langsung ke saya nanti juga bisa. Dan untuk materi tadi sudah kita share melalui chat di Zoom, nanti akan saya share di grup Kasipem Kecamatan, nanti bisa di-download di sana, di situ. Dan sekali lagi untuk permintaan data LKD, minta tolong supaya segera diisi dan dikirimkan ke Dinas PMD. Sekian, dan apabila ada kurang dan salahnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iki kan SPPPD-ne ora iki. Akeh SPPD-ne. Wes kita digas-gas sesuk rapat ning endi?